Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Akidah Akhlak materi bab 2 tentang musawah yang artinya persamaan derajat. Apa sih persamaan derajat itu? Persamaan derajat atau musawah berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Sedangkan menurut bahasa sendiri, musawah berarti kesamaan atau ekualitas. Menurut istilah, musawah memiliki arti suatu sikap terpuji yang memandang bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama, tidak memandang fisik, harta, tahta, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sikap musawah ini dalam suatu hadis yang berarti dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka seperti 100 ekor sapi yang tidak memiliki induk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut sangatlah jelas bahwa semua manusia itu sama, tidak ada yang membedakan di antara mereka, kecuali iman dan takwanya. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa manusia itu diibaratkan seperti 100 ekor sapi yang tidak memiliki induk. Sikap musawah itu sering diberlakukan dalam proses peradilan. Akan tetapi, sikap musawah itu sendiri harus diterapkan dalam suatu peristiwa. Contohnya, ada seseorang yang mengemukakan pendapatnya, dan kita sebagai sesama harus senantiasa mendengarkan pendapat tersebut selagi pendapat tersebut masih logis dan memiliki bobot. Seperti perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia pernah berkata, "Ungzur mangkola walatang dur mangkola." Pandanglah perkataannya, bukan orang yang mengatakannya. Menurut Muhammad Ali Al-Hasimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu 1. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. 2. Setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewahan tertentu pada seseorang terhadap orang yang lain. Maksudnya adalah semua tanggung jawab yang sama antara manusia dengan manusia yang lainnya. Yang 3, memelihara hak-hak non-muslim. Maksudnya adalah kita harus memahami semua perbedaan yang berbeda agama dengan kita. Misalnya keyakinan dan ritual agama lain. 4. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, tidak ada yang berbeda, yaitu dalam kewajiban-kewajiban beribadah, agama, hak pribadi, martabat, hak-hak yang lainnya, dan kekayaan. 5. Persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang, baik orang miskin, pejabat, atau orang kaya, berada pada hak dan kewajiban yang sama. 6. Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 7. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya kepada budak yang sudah dimerdekakan. 8. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.
Maksudnya adalah semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Yang membedakannya hanya keimanan dan ketakwaannya saja. Untuk itu, kita harus membiasakan sikap musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sikap musyawarah dalam Islam yaitu 1. Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Mengapa demikian? Karena pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah Islam datang, wanita dikembalikan kepada fitrahnya. Kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang kepada Rasulullah SAW yang belum jatuh tempo, dan ia menagihnya dengan kasar. Ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdil Muthalib." Lalu, ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah mendengar perkataan tersebut, ia berkata, "Biarkan dia, karena orang yang memiliki hak punya hak bicara." 3. Ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari peradilanmu, dan orang mulia tidak berharap kecuranganmu." 4. Ketika pengangkatan seorang pemuda, Usamah bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia harus senantiasa membiasakan sikap musyawarah dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti yang sudah dicontohkan tadi di atas. Mungkin penjelasan materi tentang musyawarah atau persamaan derajat dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.